Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan. Bertemu kembali dengan kami Good News TV, memberitakan kabar baik bagi semua orang yang menerimanya dengan sukacita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita terambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Amsal pada pasal 9. Ayatnya yang ke-6 dikatakan demikian. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Tema kita pada pagi hari ini, buanglah kebodohan dan terimalah pengertian. Saudara-saudara, ada sebuah kisah yang sangat unik menurut saya, yaitu si bebal di kota agung. Mengisahkan ada seorang yang dikenal dengan sebutan si bebal, datang dari desa ke kota, yaitu kota agung. Dia melihat banyak orang berduyun-duyun pada jalan-jalan menuju ke tempat-tempat keramaian, ke pasar-pasar, dan ke berbagai tempat lainnya, atau mungkin juga ke tempat pekerjaan yang tidak pernah dia lihat sebelumnya hal itu di desa. Lalu dengan pemikirannya yang sangat polos, dengan sedikit dia tidak memiliki pengertian yang dalam, maka dia berkata dalam hatinya, kalau begini banyak orang, bisa-bisa saya akan lupa diri saya, siapa dan di mana saya berada. Apalagi kebiasaan tidurnya yang terlalu pulas. Suka berlama-lama tidur, lalu kemudian ketika malam sebelum dia tidur, dia mengikatkan labu di kakinya dan berkata dalam hatinya, kalau ada labu di kaki saya, itu berarti diri saya sendiri. Karena ini banyak orang ini, jangan sampai saya lupa tentang siapa saya. Ketika dia tidur, datanglah si usil melepaskan labu itu dari kakinya dan memindahkan ke kaki si usil itu sendiri. Mereka tidur, dan kemudian terbangunlah si bebal ini dan melihat tidak ada lagi labu di kakinya. Lalu dia melihat ada labu di kaki si usil. Lalu dia berkata, "Hah, sesungguhnya kau adalah diriku. Lalu diriku ini siapa?" Dia bertanya demikian, dan tentu orang-orang di sana menjadi bingung luar biasa. Apa yang terjadi? Saudara-saudara, si bebal ini karena tidak memiliki pengertian, tidak memiliki pemahaman, tidak memiliki pengetahuan tentang banyak hal dan juga tentang diri sendiri, sampai dia bertingkah bodoh seperti itu. Dia bertingkah aneh seperti itu, saudara yang terkasih nama Tuhan. Tetapi seringkali kita juga mengalami hal yang hampir serupa, yaitu bahwa di mana kita mengambil suatu keputusan dan kita berpikir itu keputusan terbaik, dan kemudian hari baru kita sadar bahwa apa yang kita lakukan itu keliru. Dan saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, itulah cerita si bebal di kota agung. Nah, kitab Amsal pada pasal 9 ini, kalau kita membaca judul perikopnya oleh Lembaga Kitab Indonesia, itu adalah undangan hikmat dan undangan kebodohan. Yang sebenarnya adalah, kalau kita bahasakan lebih sederhana lagi, ini adalah ajakan untuk hidup berhikmat atau ajakan untuk hidup bodoh. Nah, saudara-saudara, ini adalah dua bentuk ajakan kalau kita membaca pasal 9 ini ayat 1 sampai dengan ayat 18. Dan Tuhan menginginkan kita menjadi orang yang hidup dengan cara yang berpengertian, orang yang berhikmat, bukan seperti cara hidup orang yang bodoh. Apa yang dikatakan Alkitab tentang cara hidup orang yang bodoh? Nah,
Kalau kita membaca pada Mazmur pada pasal 14 ayat 1 dikatakan, orang bebal berkata dalam hatinya tidak ada Tuhan. Dikatakan bahwa jijiklah perbuatan mereka dan tidak kenal berbuat baik. Jadi bagi Alkitab, bagi firman Tuhan bahwa orang bebal itu lebih di bawah daripada bodoh. Itu bahkan masih lebih parah daripada tolol atau moron. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, dan Alkitab berkata bahwa orang yang seperti itu biasalah orang yang menolak adanya Allah. Ketika seorang berpikir bahwa tidak ada Allah, maka dia akan melakukan segala sesuatu tanpa takut akan ada Allah, tanpa takut akan ada hukuman. Dan otomatis mereka akan melakukan hal-hal yang jijik. Mereka akan melakukan hal-hal yang tidak baik. Mereka tidak mengenal perbuatan baik. Nah, orang akan berkata kepada saya barangkali bahwa banyak filsuf yang tidak kenal Tuhan, bahkan filsuf-filsuf ateis, orang-orang pintar, tidak percaya Tuhan. Ya, mungkin banyak orang berkata mereka pintar, tapi bukan pintar menurut Alkitab. Mereka mungkin pintar tentang hal-hal duniawi, tetapi akan rugi, bahkan juga kehilangan kehidupan kekalnya. Mereka tidak memiliki kehidupan kekal, artinya gagal untuk masa depan, mungkin berhasil untuk masa kini, di sini dan di ini. Tetapi kita, kalau demikian, apakah keuntungannya seorang pintar secara duniawi jika ternyata dia kehilangan kehidupannya yang akan datang? Tidak memiliki satu jaminan kehidupan yang akan datang. Itu adalah orang yang paling malang. Saudaraku yang terkasih nama Tuhan, jadi kehidupan kita seharusnya tidak hanya kita mengharapkan hal-hal yang ada di dunia ini semata-mata yang bersifat sementara ini saja. Tapi kita harusnya lebih melihat kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Karena dikatakan juga pada kita ayat 10 dikatakan begini. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi jika kita hendak disebut sebagai orang yang berpengertian dan berpengetahuan, menurut Alkitab bahwa kita harus takut akan Tuhan, mengenal Yang Maha Kudus, percaya kepada Dia, kepada Tuhan, bukan hanya percaya kepada diri sendiri. Jika demikian, jika hanya percaya kepada diri sendiri, kepada pengetahuan akali manusiawi biasa, maka disebut mereka adalah orang yang bebal, dan pada akhirnya mereka akan merugikan diri sendiri. Saudara-saudara, Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus mengutarakan hal yang sama juga, bahwa orang yang bebal, orang yang bodoh, mereka tidak menerima apa yang datang dari Tuhan. Mereka tidak menerima kebaikan-kebaikan apa yang datang dari Tuhan, kebenaran yang datang dari Tuhan. Mereka anggap itu sebuah kebodohan. Itulah sebabnya akhirnya orang yang bodoh dari dunia ini dia akan disebut sebagai orang yang berhikmat, orang yang diberkati Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, itulah yang dikatakan Alkitab terhadap orang yang bodoh, yaitu mereka yang menolak Tuhan. Mereka yang menolak Tuhan dalam pikirannya, yang pada akhirnya juga menolak Tuhan dalam perbuatannya, menolak Tuhan juga dalam perkataannya, dalam segala hal hidupnya. Pada akhirnya adalah orang-orang yang tidak takut Tuhan, dan itu adalah orang-orang yang bodoh. Nah, saudara-saudara, lalu bagaimana yang dikatakan oleh kitab orang berpengertian? Orang berpengertian dikatakan ayat 10, mereka yang mencari Tuhan, mereka yang percaya kepada Tuhan. Bahkan mereka adalah orang-orang yang mengenal Yang Maha Kudus. Bukan hanya mengenal dengan pengenalan yang sama-sama, tapi pengenalan yang sungguh. Pengenalan di mana dia percaya kepadanya, ada suatu hubungan antara dia dengan Yang Maha Kudus itu. Ada suatu hubungan antara kita dengan Allah kita. Itulah orang yang berpengertian, orang yang berhikmat. Dengan demikian, kita dapat memutuskan keputusan-keputusan penting dalam kehidupan kita. Disebut keputusan-keputusan yang bijak, keputusan-keputusan yang berhikmat, keputusan-keputusan yang didasarkan kepada apa yang Tuhan kehendaki, yaitu apa yang ada dalam firman-Nya. Saudaraku yang terkasih nama Tuhan, mari kita menjadi orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang bijaksana dalam kehidupan kita. Dan itu dimulai dengan bahwa kita takut akan Tuhan, bahwa kita mengenal Tuhan, hidup dalam Tuhan. Ada suatu pengenalan
dan ada satu hubungan, ada satu pengalaman bersama dengan Tuhan yang terus dan terus dan terus ada dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, Alkitab juga mengatakan kepada kita bahwa orang yang berpengertian adalah orang-orang yang memiliki hikmat Tuhan. Amsal 10 ayat 13. Juga dikatakan mereka memiliki pengetahuan yang datang dari Tuhan. 15 ayat 14. Dan kemudian juga saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, mereka adalah orang yang memiliki hikmat yang turun dari Tuhan, yang datang dari Tuhan. Dan mereka selalu cinta akan kebenaran, cinta akan pengetahuan, dan mereka melakukan itu hari demi hari dalam hidupnya. Saudaraku, hari ini kita telah merenungkan firman Tuhan. Jadi, buanglah kebodohan. Jadi, buanglah kesia-siaan dunia yang mengandalkan dunia, pikiran kita yang menolak Tuhan dalam hidup kita. Buanglah keinginan-keinginan kita untuk melakukan sesuatu yang di luar kehendak Tuhan. Buanglah ego-ego kita yang seolah-olah bahwa kita Tuhan bagi diri kita sendiri. Tetapi peliharalah akan takut akan Tuhan. Peliharalah pengertian, peliharalah kerinduan untuk hidup dan memiliki komunikasi hubungan dengan Tuhan, yaitu mengenal yang Maha Kudus. Kiranya Tuhan yang berkati kita, marilah kita berdoa. Di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, kami bersyukur Engkau Allah yang telah memberkati kami, yang mengingatkan kami akan kebenaran firman-Mu dan mampukan kami melakukannya, agar kami hidup berpengertian, hidup takut akan Tuhan, dan hidup menurut ajaran dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan dalam menjalani hari hidup kami hari ini. Yang lemah biarlah Engkau menguatkan mereka, yang susah biarlah Engkau menghiburkan mereka, yang berkekurangan Tuhan cukupkanlah mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, dengan perantaraan Roh Kudus itulah yang menyertai berkat saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan berkati kita sampai ketemu kembali di edisi berikutnya. Tuhan yang Maha Baik dan selalu bersama dengan kami, dukung kami dalam pelayanan ini, Good News TV. Dan sampai ketemu.